kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan. Kenapa sih Bapak harus ngomong seperti itu? Atau Bapak ini belum bisa move on? Kelebihan dari Pak Anies bukan hanya pintar ngomong, Pak. Pemimpin itu memang harus pintar ngomong. Tetapi Pak Anies itu selain pintar ngomong, dia juga pintar untuk bekerja. Kerjanya bukan marah-marah aja, seperti yang Bapak lakukan terlebih dahulu. Ya, apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Untuk memotret figur Anies kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Anies itu memang nggak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsens. Anies Baswedan disindir Ahok, Mami Online turun tangan, pedas bapak belum move on. Artis Isa Zega menyayangkan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan pemimpin yang menjabat di DKI Jakarta selama 5 tahun hanya pintar ngomong. Kendati sindiran tersebut tidak diucapkan secara gamblang dengan menyebutkan nama, namun diduga ungkapannya disampaikan dalam acara reuni relawan di Cilandak Town Square ditujukan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui video itu, mantan manajer Lucinta Luna ini mengatakan, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan hanya pintar ngomong, tapi juga pintar bekerja karena menurut Isa, kemampuan bicara yang baik memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sekelas Gubernur DKI Jakarta. Isa Zega menyayangkan pernyataan itu harus dilontarkan Ahok, apalagi diketahui Anies Baswedan tidak pernah menyinggung atau menyindir pemerintah sebelumnya selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies justru malah mengapresiasi kinerja gubernur pada periode sebelumnya. Pernyataan Ahok itu, kata Isa, memang tidak menyebutkan nama, akan tetap dipastikan memang tertuju untuk sosok Anies Baswedan. Rival Nikita Mirzani ini pun terang-terangan mengungkapkan, jika selama 21 tahun hidup di Jakarta, kemampuan kota Jakarta lebih terasa maju dan berkualitas di era Anies Baswedan, seperti pembangunan taman-taman rumah DP 0% hingga penanganan aliran kali yang terlihat semakin bersih di Jakarta. Lanjut, transgender yang akrab disapa Mami Online ini menjelaskan bahwasannya ia juga merupakan seorang Ahokers yang turut serta memilih Ahok kala dipasangkan dengan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 silam. Namun menurutnya setelah periode sebelumnya dimenangkan oleh Anies Baswedan, ternyata kinerja Anies Baswedan juga perlu diapresiasi dan diacungi 2 jempol. Sebagaimana diketahui, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan mengungkit ada seseorang yang pintar ngomong, bekerja 5 tahun saat memberikan sambutan di acara reuni relawan di Cilandak Town Square, Jakarta Minggu 6 November 2022. Ahok juga berkelakar bahwa ia mensyukuri kekalahannya pada Pilgub 2017. Sedangkan untuk kegiatan tersebut diadakan sebagai ajang reuni dan konsolidasi para relawan dan tribut para aktivis dan relawan SYSNS selaku penggagas acara ini sebelumnya di 2017 yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Reuni 212 propaganda singkirkan Ahok. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu sedang menjabat, cukup membuat huru-hara dan stabilitas politik bergetar. Dalam video resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahok meminta warga tidak khawatir dengan kebijakan yang akan ditempuh pemerintahannya jika tidak terpilih kembali. Namun ia menyisipkan ayat
51 surat Al-Maidah, rupanya kalimat yang dia kirimkan kontroversial. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video melalui media sosial. Kemudian, pada 2 Desember 2016, ribuan orang yang dikoordinir oleh berbagai ormas Islam mulai berdemonstrasi. Mereka tidak hanya dari Jakarta, ibu kota, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia. Kekuatan perkasa itu bersatu untuk menuntut penjaraan Ahok. Hadir pula Presiden Joko Widodo dan Wakil Menteri Yusuf Kala melakukan sholat Jumat bersama peserta lainnya. Kapolri Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolri juga menghidupkan kembali aksi tersebut. Polisi terus mengusut di tengah aksi massa menuntut tuntutan atas ucapan Ahok. Polisi kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Menko Polhukam saat itu Wiranto menanggapi rencana reuni akbar Himpunan Alumni 212 pada 2 Desember di Monas. Wiranto tidak hanya menghafal prasyarat untuk melakukan tindakan, tetapi juga mengkomunikasikan keberadaan tindakan yang dilakukan. Wiranto menegaskan warga boleh berdemonstrasi selama tidak mengganggu ketertiban umum. Said Akil juga menjelaskan mengapa 212 tidak disebut sebagai gerakan Islam. Salah satunya Pilkada DKI Jakarta yang digelar dalam 2 bagian. Persaingan berlangsung sengit dengan panggung yang dihiasi gelombang demonstrasi besar-besaran dan pemenjaraan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sejumlah pengamat menilai Pilkada DKI Jakarta memiliki rasa pilpres. Susilo Bambang Yudhoyono dari kubu Agus Silviana, Megawati Soekarno Putri dari kubu Ahok Jarot dan Prabowo Subianto dari Anies Sandi. Banyak yang menganggap Pilkada DKI Jakarta menjadi sebagai pertarungan antara 3 pemimpin partai. Selain kasus penistaan agama, Ahok juga dituding melakukan korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras, bahkan dalam pembangunan kembali Jakarta. Penantangnya, Silviana Murni, juga diserang dalam tuduhan korupsi dalam mengelola subsidi yang membangun masjid. Nasib Ahok setelah kekalahannya bahkan lebih tragis. Ia divonis 2 tahun penjara pada Selasa 9 Mei 2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena menemukan unsur penodaan agama dalam sidang di Aula Kementerian Pertanian. Ahok dipidanakan ke Brimob Makorutan Kepala 2 Kelapa II Depok setelah dipenjara di Lapas Cipinang. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Jarod Saiful Hidayat. Bukan bandar, John Sitorus salahkan Anies Baswedan bikin SBY dan Demokrat ogah deklarasi koalisi. Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis 10 November 2022. Koalisi ini seharusnya beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi, tidak terkecuali dari pegiat media sosial John Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies. Pemilik akun Twitter @miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang ex-gubernur DKI Jakarta. Dilihat suara.com di akun Twitternya, John menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta. John menilai pernyataan Anies inilah menyinggung SBY sebab menurutnya Presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia. Anies Baswedan yakinkan Koalisi Perubahan tidak retak. Di hadapan para kader Partai Nasdem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. Anies menyebut Koalisi Perubahan bersatu bukan sekedar untuk melampaui presidensial threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah penyelesaian ketimpangan yang ada di Indonesia. Fahri Hamzah singgung deklarasi gagal gara-gara bandar. Perihal gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 memunculkan beragam spekulasi mengenai penyebabnya. Meski pihak Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sangat berhati-hati memberikan pernyataan, banyak sekali pendapat berbeda yang beredar dari pihak eksternal. Salah satunya dari Fahri Hamzah yang notabene pernah menjadi pengurus PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut menduga deklarasi Koalisi Perubahan mundur akibat belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Menurut Fahri, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup terbebas dari PT 20% di pemilihan umum karena sudah melampaui ambang batas tersebut.